Ada banyak alasan yang berbeda untuk menjadi Katolik. Beberapa karena lahir dan dibaptis dalam gereja Katolik sejak bayi. Yang lain bergabung dengan gereja di kemudian hari. Dan yang lain lagi meninggalkan gereja Katolik pada titik tertentu tetapi kemudian kembali. Kita mendengar cerita tentang orang-orang yang lahir Katolik dan tetap setia kepada gereja sepanjang hidup mereka. Kita juga membaca kisah orang-orang yang memiliki bakat intelektual dan pengetahuan yang besar, atau yang memiliki keberanian moral yang besar, yang dengan bebas memasuki gereja Katolik. Seringkali dengan risiko yang cukup besar pula. Di masa lalu kita mengenal Kardinal John Henry Newman dari gereja Anglikan Inggris. Pada zaman ini kita mengenal Dr. Scott Hahn, Kimberly Hahn, Marcus Crowdy, dan Richard John. Mereka adalah pendeta Protestan yang memasuki gereja Katolik. Mengapa? Karena hanya gereja Katoliklah satu-satunya agama Kristen yang berbeda dan unik. Berikut ini 9 karakteristik unik gereja Katolik yang membedakannya dari denominasi Kristen lainnya. 1. Gereja Katolik yang dapat melacak akarnya kembali ke Kristus sendiri. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, para pengikut Yesus mulai menyebut diri mereka Kristen. Dan pada akhir abad pertama, kata Katolik artinya universal diterapkan ke seluruh gereja. Gagasan tentang denominasi Kristen yang berbeda tidak terpikirkan oleh orang Kristen awal. Terutama mengingat pernyataan Kristus tentang satu gembala dan satu kawanan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 15. Dan doa Yesus agar murid-muridnya tetap satu, Injil Yohanes bab 17 ayat 22. Hanya kelemahan dan keberdosaan manusia yang menyebabkan perpecahan agama yang menimpa kekristenan saat ini. Gereja Ortodoks memisahkan diri dari Roma selama beberapa ratus tahun, akhirnya berpisah. Dan berbagai denominasi Protestan dimulai dari abad ke-16. Gereja-gereja ini dapat melacak akar mereka kembali ke Kristus hanya melalui gereja Katolik. Mengapa seseorang harus puas dengan tiruan ketika yang asli tersedia? 2. Ekaristi, kehadiran Kristus yang nyata tidak ditemukan di gereja-gereja Protestan. Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, menyatakan bahwa siapapun yang makan dagingnya dan minum darahnya akan memiliki hidup yang kekal. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus memberi para rasul dan penerus mereka, para uskup, di mana para imam mengambil bagian dalam imamat ini, kekuatan dan otoritas untuk melanjutkan pengorbanannya ketika ia berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Gereja Katolik telah mematuhi perintah Kristus selama hampir 2000 tahun. Dan sementara banyak denominasi Kristen melihat Ekaristi terutama dalam istilah simbolis, Gereja Katolik telah secara konsisten mengajarkan bahwa Ekaristi benar-benar tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus. Selain itu hanya imam Katolik, karena tahbisan mereka, memiliki kekuatan sakramental untuk menguduskan Ekaristi. Umat Katolik memiliki hak istimewa untuk dapat menerima harta surgawi dari perbendaharaan Kristus ini setiap kali menghadiri misa. Jika kita benar-benar memahami betapa menakjubkannya karunia Ekaristi, tidak seorang pun dari kita akan mempertimbangkan untuk meninggalkan gereja. 3. Tidak seperti orang Kristen lainnya, umat Katolik memiliki pemahaman sakramental sepenuhnya tentang kegiatan penyelamatan Allah. Kata sakramen di sini digunakan dalam 3 pengertian yang berbeda. Pertama, kita memiliki pengertian inkarnasi yang berarti bahwa Tuhan dapat dikenal dan dialami di dalam dan melalui apa yang telah Dia ciptakan. Katolik selalu ingat bahwa Allah memandang ciptaannya dan menyatakannya baik.
Jadi, alih-alih curiga terhadap aktivitas manusia dan dunia material, gereja seringkali mendorong orang untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Arti kedua dari sakramen mengacu pada Ekaristi dan 6 sakramen lainnya yang merupakan tanda dan sumber nyata rahmat Allah yang aktif di dunia. Tuhan sebagai pencipta kita menyadari sepenuhnya keterbatasan manusiawi kita. Karena manusia adalah tubuh dan roh, Tuhan berhubungan dengan kita tidak hanya dengan cara spiritual yang tidak terlihat, tetapi juga melalui penggunaan gerak tubuh manusia dan benda-benda material yang dapat kita lihat dan dengar, serta dapat kita sentuh dan cicipi. Misalnya roti, anggur, air, minyak, kata-kata, dan sebagainya. Kebanyakan orang Kristen setuju pada kebutuhan esensial air untuk pembaptisan. Tetapi orang Protestan tidak konsisten dalam memperlakukan sakramen sebagai tindakan suci lainnya yang Yesus berikan kepada gereja. Ketiga, kata benda sakramental mengacu pada barang atau isyarat yang diberkati yang bagi mereka yang memiliki iman dapat menjadi pengalaman atau sumber rahmat Tuhan. Sakramental semacam ini meliputi air suci, skapulir, salib, medali, rosario, abu pada rabu-abu, bahkan tanda salib. Meskipun jauh kurang penting daripada sakramen lainnya, sakramental dapat menjadi sumber rahmat dan bantuan rohani yang berharga. Gereja Katolik dengan penekanan sakramentalnya telah membawa kebenaran ini sampai pada kesimpulan logisnya. 4. Karena magisterium, iman gereja Katolik adalah iman yang diwahyukan secara ilahi, bukan interpretasi dan pendapat manusia. Selain menanyai para rasul tentang apa yang mereka dan orang lain percayai tentang identitasnya, Yesus tidak pernah mengadakan pemungutan suara atau jajak pendapat, atau berkata kepada para pengikutnya, "Inilah yang saya pikirkan secara pribadi, tetapi Anda memutuskan sendiri apa yang harus dipercaya." Sebaliknya, Yesus datang untuk mewartakan kebenaran Allah, dan Dia mempercayakan otoritas pengajaran yang sama atau magisterium kepada gerejanya. Tidak masuk akal untuk percaya bahwa Yesus sabda Allah yang kekal akan bersusah payah menjadi manusia, mendirikan gereja, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tanpa memberikan jaminan bahwa gereja akan terus melestarikan dan mewartakan ajarannya dengan setia. Yesus mengikuti nasihatnya sendiri dengan membangun gerejanya di atas kesetiaan dan kebenaran kokoh dan di atas batu karang iman Petrus. Otoritas pengajaran yang diberikan secara ilahi ini tidak hanya memastikan penyataan gereja tentang iman dan moral akan bebas dari kesalahan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber dan ukuran kesatuan. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua denominasi Protestan. Begitu Luther dan rekan-rekannya menetapkan presiden untuk memprotes dan menolak otoritas pengajaran magisterium, tidak ada yang dapat mencegah protes di kemudian hari terhadap otoritas yang mereka nyatakan sendiri. Proses penafsiran ulang kitab suci secara terus-menerus telah mencapai titik di mana sekarang, menurut Oxford's World Christian Encyclopedia, ada lebih dari 20.000 denominasi Protestan dengan interpretasi Injil mereka sendiri, dan tentunya masing-masing denominasi bertentangan. 5. Gereja Katolik lebih dari yang lain memberikan penghormatan yang pantas kepada Bunda Allah. Umat Katolik memang dikenal karena penghormatan yang diberikan kepada Perawan Maria. Karena Santa Perawan Maria memainkan peran yang tak tergantikan dalam rencana keselamatan Allah. Adalah benar bahwa kita menghormatinya, bukan menyembahnya. Karena salah satu perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Jika Tuhan ingin kita menghormati orang tua kita, terlebih lagi Dia ingin kita menghormati ibunya.
Malaikat Gabriel menyatakan Maria sebagai penuh rahmat, membuatnya layak untuk kita hormati. Selain itu, Maria sendiri menyatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Gereja Katolik benar dan unik dalam mematuhi dan memenuhi nubuatan kitab suci ini. 6. Gereja Katolik tunduk pada otoritas kitab suci dengan serius. Pernyataan ini akan mengejutkan mereka yang menganggap bahwa umat Katolik tidak mengetahui kitab suci dan bahwa kepercayaan Protestan pada sola scriptura menjadikan mereka satu-satunya agama Alkitabiah. Namun sejarah dan logika kembali berpihak kepada Gereja Katolik. Gereja Katoliklah yang dibawa ilham Roh Kudus menciptakan Alkitab seperti yang kita kenal saat ini. Dan Gereja Katoliklah yang memutuskan mana dari banyak tulisan Kristen awal yang kanonik atau layak diterima sebagai kitab suci. Ironisnya, Alkitab Protestan berisi 27 kitab perjanjian baru yang sama dengan Alkitab Katolik berdasarkan Konsili Roma pada tahun 382. Selain itu, tidak ada ajaran Katolik yang bertentangan dengan Alkitab. Pada kenyataannya, semua doktrin gereja, baik secara eksplisit maupun implisit, bersumber dari Alkitab. Orang-orang Protestan menolak banyak kepercayaan Katolik, tetapi dengan melakukan itu, mereka harus mengabaikan atau menafsirkan kembali apa yang dikatakan dengan jelas oleh kitab suci. Misalnya, pemahaman Protestan yang tersebar luas bahwa Ekaristi hanyalah simbolis, jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dalam Yohanes mengatakan, "Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Dan juga kisah perjamuan malam terakhir, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Menolak otoritas Paus juga merupakan penolakan terhadap kata-kata Kristus kepada Petrus, yang dengannya dia memberikannya kunci kerajaan surga dan otoritas untuk mengikat dan melepaskan. 7. Gereja telah bertahan dan bahkan berkembang selama hampir 2000 tahun hingga abad ke-20. Gereja Katolik telah melewati banyak nabi dan anti-paus, perang, gangguan sipil, wabah penyakit, bencana alam, invasi barbar, dan kehancuran masyarakat. Tubuh Kristus, meskipun sering terluka, telah memperbaharui dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte mencatat, bangsa-bangsa di bumi berlalu dan tahta kerajaan jatuh, namun hanya gereja yang tersisa. Sama seperti Yesus adalah tanda kontradiksi dan batu sandungan, demikian pula gerejanya adalah api penangkal kebencian, fitnah, kesalahpahaman, kecurigaan, dan pertentangan. Kristus mengatakan kepada para pengikutnya untuk mengantisipasi permusuhan dunia, karena mereka bukan dari dunia. Dan dia memperingatkan mereka bahwa beberapa orang bahkan akan mengakui melayani Tuhan, padahal sesungguhnya mereka anti-Kristus. Contoh dewasa ini adalah kaum fundamentalis yang terus menyerang ajaran resmi gereja. 8. Gereja Katolik mencerminkan sifat surga lebih akurat daripada agama lain. Hal ini dapat dilihat dalam 3 cara yang berbeda. Pertama, gereja memiliki struktur hierarkis, begitu juga surga. Ada 9 paduan suara malaikat yang berbeda, masing-masing dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda. Kedua, gereja bersifat universal. Lebih dari agama lain, Gereja Katolik dapat ditemukan di hampir setiap bangsa dan budaya, dengan anggota dari setiap latar belakang dan status sosial. Jangkauan misi Katolik telah mencakup seluruh bumi. Dalam hal ini, gereja meniru surga yang kewarganegaraannya terdiri dari suatu kumpulan besar orang yang tidak dapat dihitung oleh siapapun dari setiap bangsa, ras, kaum, dan bahasa. Kitab Wahyu bab 7 ayat 9. Karakteristik ketiga gereja yang mencerminkan kerajaan Allah adalah bahwa semua anggota dipersatukan sebagai satu tubuh mistik Kristus. Secara mistik, ibadat gereja di bumi, terutama misa, berbagi dalam liturgi surgawi yang berkelanjutan ini.
Lebih jauh lagi, Gereja Katolik memiliki satu bentuk ibadat sentral, yakni perayaan Ekaristi dan sakramen lainnya. Namun memberikan banyak devosi rohani, spiritualitas, dan ordo religius. 9. Gereja dapat membantu para anggotanya untuk hidup dengan kebenaran Allah yang tidak berubah. Berbeda dengan agama Protestan, Gereja Katolik mengajarkan secara konsisten hukum ilahi yang tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Misalnya larangan aborsi, kontrasepsi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1930, Gereja Anglikan mengizinkan pengecualian tertentu yang akhirnya menggerakkan semua denominasi Protestan untuk menganggap kontrasepsi misalnya sebagai diterima secara moral. Sebaliknya, Gereja Katolik telah mempertahankan ajaran ini selama hampir 2000 tahun. Hal ini merupakan tanda penting dari keaslian gereja, karena kebenaran objektif seringkali tidak populer atau dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman. Namun Gereja Kristus yang sejati harus tetap mewartakannya. Terlebih lagi gereja, karena kehadiran dan prestise internasionalnya, merupakan kekuatan politik yang kuat dalam dirinya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh peran Paus Yohanes Paulus II dalam runtuhnya Kekaisaran Uni Soviet dan pembebasan Eropa Timur. Pejabat gereja seringkali mampu bekerja di balik layar dalam menangani konflik dan membela hak-hak kaum tertindas sambil tetap setia pada misi gereja. Yesus Kristus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran, karena mereka ada di dunia ini, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Melalui Gereja Katolik, doa Yesus telah dan terus terkabulkan. Gereja-gereja Protestan tidak diragukan lagi mencapai banyak hal baik di dunia. Dan tak terhitung banyaknya orang Protestan pasti menyenangkan Tuhan dan dapat menantikan tempat di kerajaan Allah. Namun demikian, di dalam dan melalui Gereja Katoliklah kepenuhan wahyu Allah harus ditemukan dan dialami.